record nanti ada lebih banyak yang mendengar ya. Baik, definisi autobiografi adalah cerita pengalaman atau riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh dirinya sendiri. Nah, kalau autobiografi Tuhan itu berarti cerita pengalaman atau riwayat hidup Tuhan yang ditulis oleh Dia. Karena dikatakan di sini auto ya, diri sendiri ya. Eugene Merrill ini seorang pakar perjanjian lama ya. Dia menulis sebuah buku ya, buku tentang teologi perjanjian lama, dan dia mengatakan seperti ini bahwa Alkitab adalah autobiografi Tuhan. Dan saya setuju dan saya semangat dengan itu dan saya terinspirasi dengan itu Bapak Ibu Saudara. Sehingga saya juga menyebut dalam bab 2 dari buku saya adalah juga autobiografi Tuhan ya. Pada bab 2 daripada buku yang tadi saya tunjukkan gambarnya ya, teologi dan refleksi perjanjian lama ya. Nah, mengapa cerita dan benarkah Alkitab itu berisi cerita? Benar, ya, genre yang paling banyak di dalam Alkitab adalah narasi atau cerita ya Bapak Ibu Saudara. Itu lebih dari 40% di dalam Alkitab itu terdiri dari narasi ya atau cerita. Nah, selebihnya adalah puisi, prosa dan wacana prosa. Bedanya bahwa cerita di dalam Alkitab bukan cerita yang tidak benar, bukan cerita yang uh, bukan sesuatu yang tidak nyata, tetapi sesuatu yang fakta ya, sesuatu fakta sejarah ya, seperti itu ya, sesuatu yang nyata. Nah, kemudian dari definisi itu kita coba melihat ya tentang kata seseorang. Seseorang itu mengacu kepada pribadi atau person ya, bukan impersonal. Nah, ini perbedaan antara kepercayaan orang Israel dengan orang-orang yang di sekitar mereka. Orang-orang di sekitar Israel ya di timur dekat kuno itu kebanyakan tidak mempercayai Tuhan sebagai uh, kekuatan yang paling tinggi. Itu adalah person, pribadi ya. Mereka percaya bahwa ini berdasarkan penelitian daripada seorang bernama Kaufman tahun 30-an, 1930-an, mengatakan bahwa orang-orang yang ada di timur dekat kuno ya di sekitar wilayah Israel itu, di sekitar wilayah di mana Yesus dan murid-muridnya berada, di situ mereka dahulu percaya bahwa kekuatan yang paling tinggi itu bukan pribadi, tetapi suatu alam ya, atau yang disebut dengan meta divine realm, alam yang mempunyai kekuatan yang tertinggi. Dan dewa-dewa di bawahnya itu mereka semua ya Bapak Ibu Saudara, mereka itu semua nasibnya, takdirnya itu tergantung oleh meta divine realm ini. Begitu. Dan meta divine realm ini bukan satu yang pribadi, bukan sesuatu yang personal, dan itu sangat berbeda dengan apa yang dipercaya oleh umat Tuhan, bangsa Israel. Ya, dengan kita sebagai umat Kristiani. Kita percaya Tuhan kita adalah pribadi, ya. Seperti itu. Jadi tidak mungkin agama dan kepercayaan Timur Dekat kuno akan mempunyai autobiografi, ya, karena kekuatan yang paling tinggi bukan person, bukan pribadi, ya. Mereka percaya meta divine realm, ya, impersonal. Dan dewa-dewa itu tunduk dan takdirnya tergantung daripada meta divine realm itu. Kemudian berbeda juga dengan ateisme, bahwa ateisme tidak percaya dengan Tuhan, bahwa Tuhan itu tidak eksis seperti itu, atau agnosisisme yang mereka juga tidak jelas apakah Tuhan itu pribadi atau bukan, ya. Jadi ateisme, agnosisisme, agama dan kepercayaan Timur Dekat kuno tidak akan pernah mempunyai autobiografi Tuhan. Yang punya autobiografi Tuhan adalah kita sebagai umat Tuhan. Kita sebagai umat Kristiani. Amin. Nah, Alkitab diproduksi oleh Allah Roh Kudus. Itu kita bisa lihat di 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21 tadi, karena saya masih mengacu kepada definisi tadi Bapak Ibu sekalian ya. Cerita pengalaman atau riwayat hidup Tuhan yang ditulis oleh Dia. Nah, benarkah Alkitab ditulis oleh Dia? Mari kita lihat di 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21 Bapak Ibu Saudara. Kita baca sama-sama
Ya, 3:21. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi saudara, Bapak Ibu, saudara, bahwa Alkitab berkata, Rasul Petrus mengatakan bahwa tidak pernah orang-orang itu, orang-orang yang dipilih oleh Allah itu menulis atau berbicara atas keinginan mereka sendiri, melainkan karena dorongan Roh Kudus. Mereka berbicara baik secara verbal, secara lisan maupun secara tulisan. Rasul Petrus mengatakan demikian. Dan kalau kita melihat juga kepada kitab-kitab perjanjian lama ketika nabi-nabi berbicara, mereka selalu menggunakan frasa yang sama, Bapak Ibu. Mereka selalu mengatakan demikian firman Tuhan. Tidak pernah mengatakan demikian kata saya, demikian firman saya, demikian saya katakan. Tidak pernah. Tapi selalu demikian firman Tuhan. Artinya semua yang dikatakan oleh para nabi, para rasul, pemimpin-pemimpin rohani yang dipilih oleh Tuhan pada masa itu, ketika menuliskan firman, ketika menuliskan Alkitab, semuanya itu adalah karena Tuhan. Dengan kata lain bahwa Alkitab itu diproduksi oleh Tuhan, diproduksi oleh Allah Roh Kudus, karena Allah Roh Kudus yang mendorong mereka untuk berbicara dan menulis, ya. Nah, tetapi sedikit berbeda Bapak Ibu Saudara ketika Yesus berbicara. Kalau kita perhatikan di dalam kitab Perjanjian Baru, Yesus nggak pernah bilang demikian firman Tuhan. Tidak pernah. Ini luar biasa. Yesus selalu berkata, truly, truly I say to you, aku berkata kepadamu. Nah, di sini perbedaannya Bapak Ibu Saudara. Kalau para nabi mengatakan demikian firman Tuhan, Yesus tidak pernah mengatakan demikian firman Tuhan. Atau dia tidak akan pernah berkata, firman Tuhan mengatakan, tidak pernah. Dia selalu berkata, aku berkata kepadamu. Tidak heran kenapa audiens pada abad yang pertama mengatakan, kalau kita mendengar Yesus ini berbeda dengan orang Farisi. Kalau kita mendengar Yesus ini penuh dengan otoritas, penuh dengan kuasa. Ya, seperti itu ya. Jadi berbeda nabi dengan Yesus. Yesus selalu berkata, aku berkata kepadamu. Nah, C.S. Lewis mengatakan tiga pilihan, tiga kemungkinan tentang Yesus. Dengan cara dia berbicara, cara dia hidup, cara dia mengadakan mujizat dan lain sebagainya. C.S. Lewis mengatakan, ya, ini terkait dengan kritik-kritik orang tentang Yesus, lalu C.S. Lewis mengatakan hanya tiga kemungkinan tentang Yesus. Pertama, liar katanya. Liar itu artinya pembohong. Yang kedua, lunatic. Lunatic artinya orang gila. Yang ketiga adalah Lord. Nah, kalau kita coba menganalisa, kalau kita coba berpikir, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tidak ada kesan pembohong. Tidak ketemu kita baca bolak-balik Alkitab, nggak ketemu kesan pembohong pada diri Yesus. Apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan tidak membuktikan bahwa dia pembohong. Kemudian kita coret liar, kemudian kita masuk kepada pilihan yang kedua. Kemungkinan yang kedua, lunatic. Lunatic itu artinya orang gila. Benarkah Tuhan Yesus orang gila? Tidak. Ya, tidak menunjukkan ciri-ciri karakteristik bahwa Yesus itu orang gila. Tetapi kalau kita masuk pada kemungkinan yang ketiga, itu sangat-sangat cocok Bapak Ibu Saudara. Yesus adalah Lord. Yesus adalah Tuhan. Ya, dia bukan liar, dia bukan lunatic, dia bukan Lord. Tidak heran dia tidak mengatakan demikian firman Tuhan. Kenapa? Karena dia Tuhan itu. Dia berkatakan, sebaliknya dia mengatakan, aku berkata kepadamu. Ya. Nah, kemudian saya ingin mengajak kita untuk berpikir Bapak Ibu Saudara, sebenarnya tentang siapakah Alkitab itu? Ya, karena kita berbicara tentang autobiografi. Autobiografi Tuhan, dan Eugene Merrill mengatakan bahwa Alkitab adalah autobiografi Tuhan, dan saya juga setuju, tetapi saya juga harus memberikan argumentasi dan penjelasan kepada Bapak Ibu Saudara. Dan apabila Bapak Ibu Saudara juga setuju, Bapak Ibu Saudara juga perlu mempunyai alasan-alasan yang kuat. Ya, ya, semoga Tuhan memberikan kita banyak hikmat. Amin. Nah, tentang siapakah Alkitab? Tentang Tuhan. Nah, lebih spesifiknya tentang siapa? Nah, ini saya mengajak kita untuk melihat sebuah analisa, ya. Berdasarkan studi dan analisa kata atau proper noun ini tentang
nama diri, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita melihat statistik nama diri, proper noun, misalnya dalam sebuah buku, misalnya buku yang berjudul Harry Potter, nama siapakah yang paling banyak di sana, Bapak Ibu Saudara? Kalau di dalam buku Harry Potter, nama siapakah yang paling banyak di sana? Tentu saja nama Harry Potter. Kalau Alkitab ini adalah autobiografi Tuhan, maka tentu yang paling banyak di situ adalah kata Tuhan. Kalau Alkitab ini adalah autobiografi Yahweh, maka yang paling banyak di dalamnya tentu adalah nama Yahweh. Kalau Alkitab ini adalah autobiografi Yesus, maka yang paling banyak nama diri di sana adalah Yesus. Setuju? Setuju. Oke. Kita lihat. Perjanjian lama itu terdiri dari lebih kurang 475.000 kata, Bapak Ibu Saudara. Dan ada 13.905 nama diri yang berbeda. Nama diri itu misalnya Musa, Harun, Saul, Yerusalem, kayak gitu ya. Itu proper noun kalau dalam istilah grammarnya bahasa Inggris, tata bahasanya bahasa Inggris. Nah, semua nama disebut sebanyak 35.783 kali di perjanjian lama. Ya Bapak Ibu Saudara, ini saya nggak hitung satu-satu, tapi saya menggunakan data para ahli yang mereka memang pekerjaannya adalah menghitung-hitung ini semua ya. Dan sekitar 7,5% dari perjanjian lama itu adalah nama diri. Jadi cukup banyak nama diri di sana ya. Jadi ada 13.905 dan kemudian diucapkan berulang kali semuanya nama itu 35.000 kali lebih dan total semuanya 7,5% dari perjanjian lama. Itu yang untuk perjanjian lama. Nah, nama diri paling banyak di perjanjian lama, proper noun atau nama diri paling banyak di perjanjian lama itu adalah Yahweh, Bapak Ibu Saudara. Itu jumlahnya 6.829 kali. Israel itu 2.509. Jaraknya cukup jauh. Daud 1.075. Yehuda 820 kali. Musa 766. Mesir 682. Yerusalem 643. Saul 406. Nah, itu perjanjian lama. Ya, nama diri, proper noun. Kemudian perjanjian baru itu jumlahnya ada sekitar lebih sedikit karena perjanjian baru ini lebih tipis ya. Perjanjian baru itu jumlah katanya ada 138 138.167 kata. Ada 551 nama diri berbeda dan muncul sekitar 4.132 kali. Totalnya 3% dari seluruh kata dalam perjanjian baru ya. Itu adalah nama diri. Nama diri paling banyak di perjanjian baru itu adalah Yesus, 917 kali. Kemudian menyusul setelah itu adalah Paulus, 158 kali. Kemudian setelah itu adalah Petrus, 156 kali. Kemudian Yerusalem, 139 kali. Kemudian Yohanes, 135 kali. Kemudian Farisi, 98 kali. Oh, Farisi banyak disebut ya. Musa, 80 kali. Ya masih disebutkan juga Musa karena ini adalah satu kontinuitas antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan perjanjian baru sering juga mengacu pada perjanjian lama ya. Musa 80 kali, Simon 71 kali, Abraham disebutkan juga 76 kali, Israel masih disebutkan juga di perjanjian baru jumlahnya 68 kali ya. Nah, coba kita lihat tabelnya supaya lihat perbandingannya ini Bapak Ibu Saudara. Siapa yang paling banyak? Ya, siapa yang paling banyak? Ada dua nama Bapak Ibu Saudara. Perjanjian lama adalah Yahweh 6.829. Perjanjian baru adalah Yesus 917. Nah, pertanyaannya. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara ya. Pertanyaannya apakah Yahweh dan Yesus adalah pribadi yang sama atau berbeda? Eh, saya pengen dengar satu dua pendapat apakah beda atau sama. Ya, nanti kita akan simpulkan ya. Coba dijawab di dalam hati masing-masing dulu ya. Ini sama atau beda ya? Nah,
Ini terjadi kontinuitas nggak antara perjanjian lama dengan perjanjian baru? Apakah setelah Yahweh tiba-tiba ganti orang, ganti tokoh, ganti pribadi menjadi pribadi yang berbeda, bukan lagi Yahweh yang perjanjian lama itu. Ya, tetapi ini adalah dua pribadi, dua tokoh yang berbeda. Apakah seperti itu? Apakah terjadi kontinuitas atau diskontinuitas dalam hal ini dari perjanjian lama kepada perjanjian baru? Dari Yahweh berubah tokohnya, berubah pribadinya menjadi Yesus, bukan lagi Yahweh. Atau ini adalah sama, bahwa Yahweh itu adalah Yesus dan Yesus adalah Yahweh, dan ini adalah satu kontinuitas. Mari kita saksikan penjelasan lebih lanjut ya. Nah, ini konsekuensinya jika jawabannya adalah berbeda. Jika jawaban kita bahwa Yahweh dan Yesus adalah berbeda, ini konsekuensinya. Kalau berbeda, maka perjanjian lama dan perjanjian baru tidak layak disatukan. Kenapa? Karena ini berarti dua autobiografi yang berbeda, Bapak Ibu. Berarti ini ada autobiografi Yahweh, ini ada autobiografi Yesus. Ya, jadi dua, ya. Jadi sepertinya tidak layak disatukan. Kedua, kalau berbeda maka Yahweh tidak pernah benar-benar datang ke dunia. Tidak pernah benar-benar datang, ya. Ketiga, kalau berbeda maka Yahweh tidak benar-benar maha kasih dan imanen. Kalau Tuhan itu maha kasih, dia pasti akan datang ke dunia. Tapi kalau dia tidak maha kasih, dia tidak akan pernah datang ke dunia. Dan dia tidak akan pernah dekat. Dia tidak akan imanen. Kalau Yahweh dan Yesus berbeda, itu konsekuensinya. Kalau berbeda, maka kata Immanuel yang berarti Allah beserta kita tidak dapat diartikan bahwa Yahweh berinkarnasi. Berarti Allah tidak pernah benar-benar datang dan bersama-sama dengan kita di tengah-tengah kita, hadir di tengah-tengah kita. Berarti Immanuel tidak pernah berarti bahwa Tuhan benar-benar datang dan berada di tengah-tengah kita. Kalau Yahweh dan Yesus berbeda, maka kelahiran atau kedatangan Yesus bukanlah peristiwa yang terlalu hebat. Kalau itu berbeda, ya. Sebaliknya, kalau itu adalah merupakan kontinuitas, kalau itu adalah pribadi yang sama, maka itu adalah sesuatu yang luar biasa. Itu adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Berarti Tuhan memang datang. Berarti Tuhan memang sangat mengasihi. Berarti Tuhan memang sangat imanen. Berarti Tuhan memang sangat peduli kepada kita. Mari kita lihat lebih jelas tentang pendekatan historis, budaya, filsafat, dan analisa literal terkait dengan ini. Apakah Yahweh itu adalah Yesus dan Yesus adalah Yahweh? Filsafat, seorang filsuf bernama Philo itu tahun 20 sebelum Masehi, ya. Dia mengatakan bahwa firman itu adalah eksekutor penciptaan. Jadi kalau kita membaca Bapak Ibu Saudara di Kejadian 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, ya. Jadi kalau kita lihat ke sana Bapak Ibu Saudara, kita lihat Kejadian 1 ayat yang ke-1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, ya. Kemudian kita lihat ayat-ayat selanjutnya, berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah. Philo ini seorang filsuf mengatakan bahwa firman itu, dia percaya bahwa firman itu adalah eksekutor daripada penciptaan. Itu yang dipercaya oleh orang-orang di masa lalu. Seperti itu cara mereka melihat bahwa firman adalah eksekutor penciptaan. Nah, kalau kita membaca Mishnah, kita membaca kitab Talmud, kita membaca kitab Targum, mereka juga mengatakan bahwa firman, ya lebih spesifiknya Taurat, mereka katakan adalah eksekutor penciptaan. Nanti kalau kita baca, kebetulan saya pernah belajar di Israel Bible Center dan belajar tentang hal ini, ya. Mishnah, Talmud, Targum. Dikatakan bahwa Taurat, ya Taurat itu ya interchangeably, ya kadang-kadang dengan firman, ya. Firman adalah eksekutor penciptaan. Itu yang dipercaya oleh orang di masa lalu. Nah, kalau kita membaca Yohanes pasal 1 mengatakan bahwa Yesus itulah sang firman. Sehingga mereka mengerti karena Yesus itu sang firman,
maka dia adalah eksekutor penciptaan. Dan tidak heran kita menemukan ayat-ayat seperti itu di dalam Alkitab. Ya, kita melihat ya di dalam Alkitab Yohanes 1 ayat 3 misalnya. Apa dikatakan di Yohanes 1 ayat 3? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi Rasul Yohanes tahu bahwa yang mengeksekusi penciptaan itu adalah Yesus. Yang mengeksekusi penciptaan itu adalah Sang Firman. Dan dia mengatakan Yesus itulah Sang Firman. Dan kalau kita melihat ya di dalam Yohanes 1 ayat 18, Bapak Ibu Saudara, ini memang sangat teologis tapi sangat-sangat membantu kita semakin mendalami tentang Yesus. Yohanes 1 ayat 18 dikatakan, ya firman Tuhan mengatakan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi Yesus itu, Bapak Ibu Saudara, adalah yang menyatakan Bapa. Dengan kata-kata yang lain, dialah juru bicaranya. Dialah eksekutornya. Makanya kalau kita melihat di dalam kitab Perjanjian Baru, Yesus itu sangat aktif. Nah, kalau kita melihat di dalam Perjanjian Lama, siapa yang sangat aktif Bapak Ibu Saudara? Yahweh. Tidak heran dua nama ini yang paling banyak. Yesus di Perjanjian Baru, Yahweh di Perjanjian Lama. Pertanyaannya, ini kontinuitas atau diskontinuitas? Ini pribadi yang sama atau pribadi yang berbeda? Kalau kita perhatikan di Perjanjian Lama, Yahweh adalah yang paling aktif dan paling komunikatif. Kalau kita baca Yohanes 1 ayat 1, itu bicara baru Elohim. Ya, dikatakan Kejadian 1 ayat 1, yaitu secara umum dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu masih menggunakan kata Elohim. Kalimatnya lebih umum. Tapi kalau kita lihat Kejadian 2 ayat 4 dan seterusnya, itu lebih spesifik tentang aktivitas, kegiatan, dan juga komunikasi daripada Yahweh. Kita lihat Kejadian 2 ayat 4. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan ketika Tuhan Allah. Nah, di situ pertama kali kata Yahweh disebutkan Bapak Ibu Saudara. Sebelumnya masih Elohim, Kejadian 1 ayat 1. Ketika semakin spesifik ke depan ya, kemudian pada ayat-ayat selanjutnya maka muncul kata Yahweh. Dan Yahweh ini di dalam kitab Perjanjian Lama adalah yang paling aktif dan paling komunikatif. Kalau kita bandingkan dengan Perjanjian Baru, yang paling aktif dan paling komunikatif adalah Yesus. Pertanyaannya lagi, ini sama atau beda? Ini kontinuitas atau diskontinuitas? Ya. Paulus juga mengatakan bahwa Yesus adalah pencipta di Kolose 1 ayat 16. Ya, kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Siapa yang begitu spesial Bapak Ibu? Siapa yang begitu spesial sehingga segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia? Paulus mengatakan itu Yesus. Jadi Yesus nggak bisa disamakan dengan nabi-nabi, nggak bisa disamakan dengan orang-orang yang biasa-biasa di dalam perjanjian lama. Karena nanti Yesus nanti bertanya, kalau kita baca di dalam kitab Injil, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu saya siapa? Ya, nanti Bapak Ibu Saudara bisa lihat itu di dalam Injil Matius. Yesus bertanya, ada yang bilang, ya murid-muridnya bilang, ada yang bilang kamu itu Yeremia, ada yang bilang kamu itu Yohanes Pembaptis, ada yang bilang kamu itu Elia dan lain sebagainya. Ya, tetapi kalau Paulus mengerti bahwa Yesus itu adalah pencipta, ya segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia, dan itu mengacu kepada Yesus. Kemudian Bapak Ibu Saudara kita lihat Ibrani. Ibrani itu inti daripada kitab Ibrani itu adalah superioritas Yesus. Artinya tidak ada seorang pun, tidak ada pribadi siapapun yang dapat disetarakan dengan Yesus. Itu isinya daripada kitab Ibrani Bapak Ibu Saudara. Kita lihat Ibrani 1 ayat 2.
Ibrani 1 ayat 2, ya kebetulan saya tulis di sini, kita baca sama-sama. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Dia eksekutornya. Benar bahwa Kejadian 1 ayat 1 dikatakan Allah, Elohim, menciptakan langit dan bumi. Tapi kemudian lebih spesifik, pada Kejadian 2 dan seterusnya, eksekutornya adalah Yahweh. Ya. Ibrani 11 ayat 26. Ya, Elohim itu sering disebut juga jabatan, gelar, dan lebih spesifik proper name atau nama diri itu adalah Yahweh. Ya. Ibrani 11 ayat 26 ini lebih mengejutkan lagi karena penulis Ibrani menukar nama Yahweh dengan Kristus. Coba kita lihat Ibrani 11 ayat 26. Dan mereka memahaminya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ibrani 11 ayat 26 kita baca sama-sama karena ini penting. Ya, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Ia menganggap penghinaan karena siapa Bapak Ibu Saudara? Ia menganggap penghinaan karena, kita garis bawahi, karena Kristus. Nah, saya tanya, sejak kapan Musa ketemu Kristus? Kalau kita pisahkan ini, kalau kita pisahkan Yahweh dengan Yesus, maka bingung kita membaca ayat ini. Karena dia mengatakan, penulis Ibrani mengatakan, dan memang murid-murid Tuhan pada masa itu sudah paham bahwa Yahweh itulah Yesus. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Ya, peristiwa masa lalu, penulis Ibrani tidak menggunakan kata Yahweh, tetapi menggunakan kata Kristus. Interchangeably, menukar namanya. Yang seharusnya Yahweh diganti menjadi Kristus. Karena apa? Karena penulis Ibrani tahu bahwa Kristus dan Yahweh adalah sama. Seperti itu ya Bapak Ibu Saudara, kita baca sekali lagi. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Ibrani 11 ayat 26. Nah sekarang bagaimana dengan perkataan Yesus? Apa yang dia katakan tentang kitab suci? Kita lihat Bapak Ibu Saudara di Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal 24, tadi kita sudah mendengar para rasul. Sekarang Yesus sendiri ngomong apa tentang kitab suci. Lukas 24 ayat yang ke-25 sampai 27. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Nah ini kita perhatikan ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang siapa Bapak Ibu Saudara? Tentang dia. Dia itu siapa Bapak Ibu Saudara? Tentang Yesus. Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa Alkitab itu bicara tentang dia. Dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Yesus sendiri mengatakan, Alkitab itu mulai dari kitab Musa dan kitab nabi-nabi itu bicara tentang dia. Jadi autobiografi, Alkitab adalah autobiografi Tuhan. Alkitab adalah autobiografi Yahweh. Alkitab adalah autobiografi Yesus. Dan Yesus adalah Yahweh. Amin. Kita lihat Bapak Ibu Saudara lebih jelas lagi. Yohanes 5 ayat 39 sampai 40. Ya. Banyak ya. Kita melihat di sini ya. Kebetulan saya catat di sini, kita bisa baca saja. Kamu menyelidiki kitab suci, kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Yesus bilang bahwa Alkitab itu, kitab suci itu, memberi kesaksian tentang dia. Yohanes 8 ayat 56. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada.
Bapak Ibu Saudara, Yesus itu bukan Yohanes Pembaptis, Yesus itu bukan Elia, Yesus itu bukan Musa, Yesus itu bukan apa yang diduga, apa yang ditebak oleh beberapa orang di masa dia. Dia itu bukan Yeremia, tetapi Bapak Ibu Saudara, dia adalah Yahweh. Kenapa? Karena tidak ada nabi-nabi itu yang sudah ada sebelum Abraham. Yang ada sebelum Abraham hanya Yahweh, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat lagi Mika 5 ayat 1. Mika 5 ayat 1 intinya apa? Intinya mengatakan ini Bapak Ibu. Yesus sudah ada sebelum lahir di Bethlehem. Yesus sudah ada sebelum lahir di Bethlehem. Jadi Alkitab itu sungguh-sungguh berbicara tentang Yesus. Sebelum inkarnasinya itu di perjanjian lama dan setelah inkarnasinya itu di perjanjian baru. Jadi apa kesimpulan dan praktikalitasnya untuk kita Bapak Ibu Saudara? Yesus itu adalah pre-exist, artinya dia sudah ada. Sebelum hadir di dunia, Yesus itu sudah ada. Dia itu pencipta, bukan ciptaan. Dia self-exist. Dia tidak diciptakan. Dia ada dengan sendirinya. Itu disebutkan di dalam berbagai ayat-ayat Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, Kolose 1 ayat 16, Ibrani 1 ayat 2, Ibrani 13 ayat 26. Dia adalah juru bicara, eksekutor, dan yang menyatakan Bapa. Tidak heran, di dalam perjanjian lama, karakteristik itu kita bisa lihat. Yang paling aktif, yang paling komunikatif, di dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian baru adalah Yahweh dan Yesus. Kenapa? Karena ini adalah pribadi yang sama. Yesus, Yahweh berinkarnasi menjadi manusia. Kemudian, dia adalah Yahweh yang berinkarnasi. Yohanes 1 ayat 1 sampai 18, Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Itu berbicara tentang Yesus yang merendahkan dirinya. Ya, kalau kita lihat, mari kita lihat sama-sama. Ya, kita baca sama-sama ayat ini supaya kita mengingatnya Bapak Ibu Saudara. Filipi 2 ayat 6 sampai 8. 3, 2, 1. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Inilah Yahweh yang berinkarnasi. Ya, dia melepaskan hak-haknya. Bukan berarti dia tidak punya kekuatan. Ya, ketika dia berinkarnasi bukan berarti dia kehilangan kekuatan, tetapi dia melepaskan hak-haknya. Itu seperti seorang raja yang tidak menggunakan jubahnya, tidak menggunakan senjata, tidak membawa pengawalnya, melepaskan hak-hak. Meskipun dia sebenarnya mempunyai kekuatan itu. Mari kita lihat bahwa sebenarnya Yesus mempunyai kekuatan ketika dia ditangkap. Kita lihat di Yohanes pasal yang ke-8. Yohanes 18. Kita lihat bahwa Yesus sebenarnya mempunyai kekuatan ketika dia ditangkap. Yohanes 18 ayat yang ke-4 sampai ke-6. Kita baca sama-sama Bapak Ibu. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ayat yang ke-6, kita garis bawahi Bapak Ibu Saudara. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia." Mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Berdasarkan catatan, ya, berdasarkan analisa, ini jumlahnya ada lebih dari 1.000 orang, Bapak Ibu. Ketika mendengar Yesus mengatakan, "Akulah dia," mereka mundur dan jatuh ke tanah. Dan Bapak Ibu tahu apa artinya Yahweh? Yahweh itu artinya I am. Akulah dia. Jadi ketika Yesus mengatakan akulah dia,
Mereka mundur semuanya dan jatuh ke tanah. Lebih dari 1.000 orang, Bapak Ibu Saudara. Jadi sebenarnya benarkah Yesus itu mati karena kecelakaan? Tidak. Benarkah Yesus itu mati karena kuatnya tentara-tentara Romawi menangkapnya? Tidak. Tetapi karena itu adalah untuk menebus kita. Amin. Dia sangat mengasihi kita. Dia sangat mengasihi kita. Yahweh sangat mengasihi kita. Dia adalah Yesus. Yahweh adalah Yesus sebelum berinkarnasi. Yesus adalah Yahweh yang berinkarnasi. Kita sangat bersyukur mempunyai Tuhan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur atas kasih Yesus yang sangat dahsyat. Dia rela datang ke dunia, merendahkan dirinya, melayani, berkorban, dan mati di atas kayu salib. Bersyukur atas keselamatan yang dianugerahkan oleh Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketika kita melihat Alkitab sebagai autobiografi Tuhan, itu sangat luar biasa. Itu sangat spesial. Itu adalah cerita yang berkelanjutan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Yesus itu sangat spesial, Bapak Ibu Saudara. Dia mengasihi kita. Semoga pembelajaran hari ini memberikan semangat untuk kita semakin mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu. Engkau benar adalah Allah kami. Allah kami yang maha mengasihi. Engkau bukan saja transenden, tetapi juga Engkau imanen. Engkau merendahkan diri, berkorban, mati di atas kayu salib demi menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa agar kami boleh semakin bersyukur atas kebaikan dan kasih Tuhan, dan terus bersemangat melakukan kehendak Tuhan, karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, yang diberkati lambaikan tangan saudara. Katakan haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Prof buat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pada malam hari. Memang ini hal-hal yang sedang rame ya saudara di dunia kekristenan saat ini. Tapi hari ini kita memperoleh jawabannya, kita semakin kuat, kita semakin teguh, dan kita semakin percaya. Saya percaya kita semua tidak tergoyahkan, apapun bisa ada di sekitar kita, tapi tetap keteguhan di dalam hati kita. Sekali Yesus, tetap Yesus untuk selama-lamanya. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Sebelum kita akhiri, Bapak Ibu, besok pagi keluarga besar SRCC Online ada ibadah pagi ya, jam 3 sampai setengah 6 setiap pagi, dan besok malam kita akan dilayani oleh Pastor Belly dari Ambon yang akan melayani kita. Terima kasih, mari kita akan akhiri dengan doa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang membuat kami semakin teguh, semakin kuat, semakin percaya bahwa Engkau Tuhan kami, Engkaulah Allah kami, dan kami yakin Tuhan karya-Mu nyata dalam hidup kami. Bersyukur buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang menebus setiap kami Tuhan. Terima kasih buat karya-Mu, terima kasih. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Betapa Engkau Tuhan yang sangat peduli, sangat mengasihi setiap kami. Masuk hari ini Engkau kirim hamba-Mu, Profesor Dr. Naik Sijabat, untuk menyampaikan firman, dan kami beroleh kebenaran-kebenaran disampaikan pada malam hari ini, membuat kami semakin kuat. Berkati hamba-Mu Tuhan, Profesor Dr. Naik Sijabat dengan keluarga di Jambi. Tuhan berkati pelayanan hamba-Mu, diberkati, dan apa saja didoakan Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab. Setiap kami, keluarga demi keluarga, baik di seluruh Indonesia, bahkan yang di luar negeri, yang setiap malam kami beribadah, Tuhan berkati kami. Kami yakin percaya pertolongan-Mu nyata buat setiap kami. Dan kami yakin Tuhan malam ini, malam yang diberkati Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang kesulitan ekonomi, Tuhan
buka jalan, dan Tuhan berkati kami berlimpah-limpah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat kedua tangan kita di penghujung ibadah pada malam hari ini. Kami mohon berkat-Mu. Sempurnakanlah ibadah pada malam hari ini dengan berkat dari Engkau. Kedangkanlah tangan-Mu ya Bapa, dan berkatilah kami anak-anak-Mu ini dengan berkat yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan di surga, dicurahkan buat hidup kami. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai, yang melindungi, yang menjaga, yang menuntun, yang mengurapi saudara dengan urapan yang baru dari tempat yang maha tinggi, dan Dia yang memberkati saudara. Apa saja yang kau kerjakan dengan tanganmu, dibuat Tuhan berhasil. Kami terima berkat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan bersama saya, katakan amin. Mari sama-sama katakan moto kita, 2, 3. Be strong in the Lord. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih ya Bapak Ibu. Sekali lagi Prof, terima kasih banyak buat pelayanan malam hari ini. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah join. Kalimat saya yang terakhir, selamat berproses, selamat berjuang. Tuhan Yesus pasti menolong kita semua. Sampai ketemu besok pagi dan besok malam. Bye-bye.